Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi UI yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Silakan, siapa perwakilannya? Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Alika Novanka dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Administrasi. Di malam ini saya ingin bertanya nih kepada calon-calon gubernur ya dengan jubir-jubir yang ada pada hadirin malam ini. Pada tahun ini dari tahun 2023 kita ketahui kalau misalnya kemiskinan di Jakarta itu terus meningkat. Nah, gimana sih approach dari masing-masing paslon ini menghadapi masalah di kasus ini di mana kemiskinan ini terus meningkat pada tahun ini? Gitu sih Mas dan Mbak. Bagus sekali pertanyaannya, tapi kenapa nggak nanya UKT ya? Oke, satu lagi silakan. Selamat malam Bapak-Bapak di depan dan semuanya. Perkenalkan nama saya Nathan, saya dari Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Pertanyaan saya, sebenarnya sebelum saya kasih pertanyaan, sebenarnya saya mau kasih sedikit kritik kalau boleh ya. Jadi sebenarnya saya agak bingung dengan dua paslon yang menggaungkan narasi satu putaran gitu. Saya teringat beberapa bulan lalu ada juga salah satu calon yang sangat menggaungkan narasi satu putaran. Seingat saya namanya Prabowo dan Fufafa, maksud saya Gibran. Tapi itu tergaungkan gitu. Dan saya melihat bahwa narasi satu putaran ini seakan-akan akan menggunakan segala instrumen untuk memenangkan suaranya dalam waktu yang cepat. Jadi ada potensi kecurangan bagi saya seperti itu. Tapi ya itu terserah penilaian orang-orang aja gitu kan terhadap narasi satu putaran ini. Sebenarnya saya ingin bertanya gitu ke Pak Jubir Darmakun ya. Saya agak bingung sebenarnya, kaget waktu Darmakun ini mencalonkan gitu, terutama isu pencatutan KTP dan yang lain. Kebetulan tadi malam saya baru menyelesaikan makalah juga terkait pencatutan KTP gitu. Nah, saya ingin tahu gitu, strategi kampanye yang akan dilakukan selama ke depan ini apa? Apakah belusukan, apakah gimmick atau apapun itu. Yang kedua, saya sebenarnya sedikit ingin menantang juga bapak-bapak calon gubernur ini, hentikan gimmick, hentikan pencitraan yang apa-apa itu. Menurut saya datang ke kampus, bicara gagasan, apakah bapak-bapak semua berani? Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Anak UI berani-berani ya, sampai sebut Fufafa ini. Oke, saya mau ke Bang Zaki dulu. Saya ke Bang Zaki. Bang Zaki, bagaimana strategi dari paslon Anda untuk mengurangi angka kemiskinan di Jakarta yang semakin meningkat? Itu yang pertama. Yang kedua, berani nggak ditantang mahasiswa untuk bisa datang ke kampus dan berdebat begitu ya dengan teman-teman mahasiswa? Dan narasi satu putaran itu dalam tanda kutip menurut anak-anak mahasiswa ini narasi kekuasaan ini, dimenangkan oleh kekuasaan. Silakan Bang Zaki, waktunya singkat. Baik, pertama ya, bagaimana mengurangi kemiskinan adalah tentu saja meningkatkan soft skill-nya masyarakat di Jakarta. Dan kita perlu ingat, Jakarta ini adalah daerah tujuan urban dari berbagai wilayah di Indonesia. Ketika orang datang ke Jakarta tanpa skill, ini akan menjadi masuk ke dalam kategori ataupun desil kemiskinan tersebut, tanpa kerjaan, tanpa skill, dan kemudian hadir ke Jakarta. Nah, ini penting bagi kita bahwa masyarakat yang hadir ini diberikan juga kesempatan untuk mendapatkan soft skill di Jakarta. BLK tentunya yang menjadi salah satu tujuan untuk meningkatkan soft skill mereka, entah itu menjadi tukang cukur, tukang masak dan lain sebagainya, yang mereka selesai BLK bisa dapat kerjaan paling tidak informal. Kemudian narasi satu putaran, ini narasi satu putaran. Dimenangkan kekuasaan. Nah, begini ya, kita melihat satu putaran ini adalah untuk menghemat anggaran yang disediakan di Pilkada Jakarta. Ya, karena kalau ada putaran kedua tentu saja ada waktu lagi yang tersita, ada anggaran lagi yang terhabiskan ya. Dan untuk masyarakat memutuskan satu putaran itu, saya pikir kita juga harus realistis bahwa putaran kedua tentu saja akan melelahkan, bukan saja oleh paslon tapi juga oleh masyarakatnya sendiri. Nah, lebih baik kita sepakat ini bisa kita gulirkan dengan satu putaran tanpa tadi tudingan-tudingan. Ya pasti di pemilihan seperti ini negatif dan positif, pro kontra pasti ada. Tapi kami yakinkan bahwa kita akan menghindari itu. Bahkan tadi Bang Ridwan Kamil sendiri
sudah mengucapkan tidak ada money politik Baik. di Jakarta Oke. dan di tim Oke, kita. berani Nah, nggak ditantang hadir ke mahasiswa? kampus, Ya, insya Allah bisa hadir di kampus bisa. oke. Ya. Ya. Terima kasih Bang Ahmad Zaki Iskandar, tim Baik, pemenangan buat Bang dari Ridwan Ridwan Kamil Kamil maupun Suswono Mas Suswono. sudah bergabung Siap. pada malam Terima hari kasih. ini, meluangkan waktu, Zaki. menggantikan temannya ya, yang mangkir. Mohon maaf Oke. ya, bukan saya. Salam Ya, buat ya. Bang Emil, selamat Oke. untuk Persib. Silakan Mas Iko dijawab, waktu kita udah nggak banyak. Apa Ayo yang itu saya tadi. katakan dia lakukan? Mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan. Itu justru menjadi prioritas bagi Mas Pram dan Bang Dul. Kenapa begitu? Kami sangat mengetahui bahwa miskin kota di Jakarta ini sangat banyak. Ada 500 juta masyarakat miskin kota di Jakarta, 500.000 jiwa, yang sekarang juga memang sudah betul-betul kita pikirkan untuk bagaimana untuk mengentaskannya. Tapi kan kita harus lihat juga, kita harus mapping kenapa mereka miskin dan di mana mereka miskin. Semua punya alasan yang berbeda. Kalau kita bicara soal Kampung Bayam misalnya, yang salah satu program yang kemarin sebenarnya sudah dibantu oleh Pak Anies, kemudian tapi dihentikan oleh PJ Gubernur Heru. Oke. Nah, kemarin juga baru ketemu dengan Mas Furkon, koordinator aktivis dari Kampung Bayam tersebut. Nah, Kampung Bayam itu miskinnya karena memang tempat tinggal mereka digusur karena ada JIS. Kemudian dapat kunci untuk tinggal di rusun yang dibangun oleh Jakpro, tapi kemudian ditunda lagi. Nah, sehingga sebagian bahkan dipindahkan lebih jauh ke Dusun Nagrak di Marunda. Ini saya kasih contoh aja. Nah, semakin jauh dia tinggal dari tempat dia beraktivitas, itu akan membuat mereka semakin miskin. Karena apa? Biaya transportasi, anaknya sekolahnya jauh, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini akan kita selesaikan. Mas Pram bahkan menjanjikan menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan kalau dia menjabat. Artinya apa? Kembalikan saja, dapatkan dia tempat tinggal di mana tempat mereka bekerja, di mana anak-anak mereka bersekolah. Ada juga kemiskinan-kemiskinan yang hasilkan karena tadi mungkin datang dari luar Jakarta. Tapi kan bukan tidak semua seperti itu. Di Kampung Bayam itu banyak yang orang asli Jakarta. Jadi kita harus mapping dulu permasalahannya sebelum kita memberikan solusi-solusi. Yang bisa mapping hanyalah orang-orang yang sudah cukup lama tinggal di Jakarta. Nah, kita nggak bisa cuma membaca data, kita harus tahu di mana ada kemiskinan, ya kan? Dan kita tahu kalau apa? Kalau Mas Pram kan sering naik sepeda tuh, ya kan? Setiap hari bisa 50 km. Iya, berdebat di kampus. Ayo singkat saja nih. Oh, berani dong, nggak ada Berani ya? masalah, nggak ada masalah. Mas Pram itu aktivis, ketua Dewan Mahasiswa ITB loh. Jadi buat Jadi dia siap ditantang tentunya mahasiswa. kampus sangat suatu hal yang sangat familiar buat dia. Oke, Ya silakan bagus Bang ya, Isan. pertanyaan mahasiswa bagus ya, karena kita akhirnya nggak terjebak pada perdebatan electability dan popularity. Iya, apa solusi? Ya, jadi forum ini Mengentaskan jadi kemiskinan. efektif. Kemiskinan kita tentu jadi konsen ya, karena akan kita atasi dengan membuka lapangan kerja yang cukup luas bagi terutama buat kalangan milenial kan. Apalagi kita tahu bahwa kantong-kantong kemiskinan itu sebenarnya dia terjadi juga karena kurang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, Dharma Kun akan hadir untuk bisa menjadi katalisator memastikan bahwa lapangan kerja akan semakin banyak bagi masyarakat Jakarta, terutama kaum milenial, dan dengan demikian agar pengangguran itu akan diperkecil dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan lebih baik dari waktu ke waktu. Siap berdebat di kampus? Pasti, karena Oke. kita lihat latar belakang kandidat kita, Pak Dharma, terbiasa untuk berhadapan dengan mahasiswa. Tadi pertanyaan penting ya, menyangkut pencatutan. Sekali lagi saya mau bilang bahwa pencatutan itu terjadi karena kita harus evaluasi terhadap sistem rekrutmen di KPU. Waktu yang terbatas, dipaksa kumpul KTP yang banyak, tapi mereka punya mekanisme internal untuk melakukan verifikasi. Dan Bawaslu juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada pencatutan itu. Kita berkiblat saja pada Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan otoritas untuk menentukan apakah ada atau tidak pencatutan untuk kecurangan. Saya kira itu. Silakan Bang Ege, pendek saja, waktunya udah mau habis. Iya, yang soal putaran-putaran tadi menurut saya penting, yang lebih penting itu adalah jujur dan adil ya. Kalau mau biaya mahal segala macam, kita pakai anu aja, turunan Raja Jawa aja, udah pasti. Itu nggak ada pemilihan apapun gitu ya. Nah, yang kedua yang agak penting tadi adalah pertanyaan soal kemiskinan ini ada kaitannya dengan survei Kompas itu ya, Juni, yang mengatakan bahwa suku penting, itu sekitar 66%, 63% tokoh-tokoh yang dikagumi, Pak Prabowo, Jokowi, Ahok, Abah Anies dan lain-lain seperti itu. Lalu sesudah itu ada partai politik 74%. Jadi ini yang gabungan Kim sini menentukan. Nah, yang paling ujung pertanyaan Anda itu soal kemiskinan, Alika, penting karena gini, ternyata 58,3% mau menerima bantuan dalam pilkada. Potensi bansos lagi, saudara-saudara. Potensi bansos akan merajalela Loh, ya. itu 58,3% di Jakarta loh. Iya kan? Itu Alika kan nanya kan, jangan-jangan ada yang merasa bahwa
dibayar di depan oke misalnya ya, itu mudah-mudahan rawan lah untuk kita. Mas J, sayang sekali ini waktunya udah habis ya. Tadi Mas J udah menjelaskan. nggak Kalau jadi. menurut Mas J, tadi Pilkada Jakarta mungkin 1 putaran. Berapa di atas kertas? Ya Singkat saja. mungkin aja kalau tidak ada perubahan. Berapa persen? Pertama kalau tidak ada perubahan jarak antar calon yang sekarang unggul. Ya. Yang kedua kalau Dharma Kun tidak bisa naik. Baik. Kalau tetap 3% aja bisa 1 putaran. Nah menurut saya, sekali lagi saya setuju Bang Ege. 1 putaran, 2 putaran itu kan semua sesuai dengan aturan kita. Baik. Jangan selalu dihadapkan dengan soal ongkos atau biaya. Gitu. Kalau dikit-dikit soal ongkos, ya itu tadi. Baik. Jangan pakai pemilu. Oke, ya. Pakai silsilah. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.